Siang hari ini kita akan dilayani oleh Darwin Yang, dan tentunya Darwin itu bukan orang yang asing ya, karena udah beberapa kali melayani di tempat ini. Kita bersyukur ya. Darwin Yang juga salah satu tim kepemimpinan dan penatua di Jemaat Abalon Barat. Ya, walaupun usianya masih muda, jadi mungkin lebih tepat penamuda kali ya. Tahu nggak bedanya Darwin sama saya apa? Kalau Darwin yang pernah muda, kalau saya pernah muda. Ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, nggak keberatan kalau kita berdiri dan kita beri sambutan buat kebenaran firman Tuhan. Itu masih muda loh. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, senang bisa berjumpa lagi dengan saudara. Pagi ini saya mau mengajak kita terlebih dahulu mengambil buklet, saya sebutnya mungkin, yang ada di dalam majalah Bill yang sudah kita terima. Boleh saudara keluarkan dulu. Oke, sudah ya. Saudara, kenapa kami mencetak ini dan membagikan ini kepada saudara? Karena kita semua perlu mengerti sepanjang tahun ini, bahkan sepanjang tahun lalu, apa yang menjadi fokus di tengah-tengah Abalon Barat. Ya saudara, kami percaya bahwa setiap orang yang datang ke dalam rumah Tuhan, ke dalam gereja Tuhan, ya tidak hanya sekedar datang untuk yang mendengarkan khotbah kemudian pulang dan tidak mendapatkan sesuatu yang lebih spesifik dan tidak tahu kemana tujuannya. Nah, karena itulah saudara, buklet ini dibagikan supaya saudara mengerti apa yang menjadi esensi dan tujuan. Kalau ada yang belum mendapatkan, boleh angkat tangannya saja supaya bisa diberikan. Ya. Silakan. Nah saudara, saya mau kita membaca di halaman yang paling pertama, yang tentunya sudah ada kalimat yang begitu besar ditulis di depannya. Mari katakan bersama-sama, 1, 2, 3 apa? My home to love and build. Ya, kita sudah tahu ini sudah didengungkan, dikumandangkan ya dari sejak tahun lalu. Dan saudara perlu tahu bahwa ayat yang menjadi dasar dari kata my home to love and build adalah dari Efesus 4 ayat 16. Dan saya juga mau ajak kita baca bersama supaya kita beroleh pengertian yang benar. 1, 2, 3. Dan padanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara akan menemukan semua penjelasan yang detail tentang my home to love and build di dalam buklet tersebut. Tujuannya adalah supaya saudara mengerti inilah yang sedang kita tuju, inilah yang sedang kita mau kerjakan bersama. Nah, hari ini saya akan menyampaikan secara sederhana apa yang menjadi goal kita bersama, supaya saudara menangkap, karena mungkin bahasa my home to love and build masih kurang jelas juga. Ya, kalau saudara baca juga nanti mungkin masih kurang menangkap, kurang mengerti. Saya akan menjelaskan dengan lebih mudah karena di dalam buklet tersebut tidak hanya penjelasan fokus, tapi ada juga penjelasan tentang pemuridan. Nah, sebetulnya apa yang menjadi goal sih di tengah-tengah kita ketika kita bersama di dalam rumah Tuhan? Saudara, satu kali saya pernah menyampaikan di acara Vision Night kita, saya pernah menyampaikan begini: ketika gereja berhenti membangun manusia, maka gereja bukan lagi jadi gereja. When we stop building people, then we stop being a church. Ketika saudara dan saya berhenti membangun manusia, itu artinya kita sedang berhenti membangun sebuah gereja. Karena sesungguhnya di dalam rumah Tuhan seharusnya saudara dan saya hidupnya dibangun. Dan kita semua tahu kalimat yang dipakai adalah kesempurnaan Kristus, yang mungkin kadang-kadang masih menjadi sebuah hal yang ngambang dan mungkin kita masih kurang mengerti. Nah, itulah kenapa hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara sebuah firman yang sederhana yang saya dapatkan lewat sebuah perenungan. Karena sepanjang 17 tahun saya mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sekalipun dari umur 7 tahun saya sudah ikut mama saya ke gereja ortodoks di Aceh. Tapi baru 17 tahun belakangan inilah, sejak saya kuliah sampai kemudian hari ini saya ada, saya baru mengerti kenapa Tuhan memanggil saya dan apa sebenarnya yang saya harus cari. Judul khotbah saya hari ini sederhana. Boleh ditampilkan? Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. It's not about where, it's about who. Ini bukan bicara tentang di mana atau kemana, ini bicara tentang siapa. Satu kali di bulan Maret awal, saya bersama dengan para penatua dan strategic leaders, kami bersama-sama sedang
mengadakan photoshoot di dalam salah satu studio yang ada di Jakarta Barat. Nah, selesai photoshoot itu kita lakukan bersama, kemudian di malam hari sebelum saya mau tidur, tiba-tiba ada sebuah postingan di Instagram di mana nama saya di-tag di dalam komen di Instagram tersebut. Ternyata itu adalah foto yang diposting oleh Kak Arman, karena dia tahu kami sedang photoshoot, jadi dia nggak mau kalah. Dia kebetulan juga sedang ada photoshoot di Bali waktu itu. Dan di, saya nggak tahu itu di Jimbaran atau di mana, but it's a special place and special food is on the table gitu ya. Jadi ada begitu banyak makanan yang luar biasa di atas meja, dan dia foto di sana. Nah, staff kami Manda yang sering tampil di video yang saudara sering lihat, dia tiba-tiba komen begini di bawahnya, @darwinlian. Sekali-kali fotonya di sini dong, gitu ya. Karena dia pengen ke Bali nanti maksudnya ya, gitu ya. Tapi sebagai penatua selalu punya hikmat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pernyataan yang seperti itu tentunya. Saya bilang sama dia begini, Arman menjawab kemudian setelahnya, that's a good idea. Kenapa nggak make it happen, katanya gitu ya. Saya bilang dalam hati, Arman nggak tahu berapa biaya yang harus dikeluarkan buat ke Bali gitu ya. Cuma untuk photoshoot, are you kidding me gitu ya. Jadi saya komen di bawahnya, saya bilang begini, bukan foto di mananya yang penting, tapi yang penting foto sama siapanya. Saudara, sepertinya kayaknya nggak terlalu peduli ya foto sama siapa ya, lebih penting foto di mana ya. Tapi saya mau kasih saudara ada satu contoh ilustrasi berikutnya. Ini foto ketika yes. Nah, saudara, ini satu foto yang saya take selfie karena waktu itu saya bulan Maret 2016 kemarin saya punya kesempatan pergi ke Lisbon, Portugal, dan ada pertemuan youth leaders di sana. Tapi yang sangat disayangkan adalah waktu itu saya berangkat sendiri. Walaupun ada Kak Edi dan Kak Ros tentunya, tapi tentunya mereka berdua, saya sendiri gitu ya. Nah, di hari terakhir ketika flight saya masih jam 4 sore, I tried to saya bilang sama Kak Edi, Kak Edi, boleh ke hari terakhir? Dia masih meeting tuh hari terakhir. Enggak, dia masih besoknya masih stay. Tapi dia masih meeting. Terus saya bilang, Kak Edi, boleh kan izinkan saya nggak ikut meeting hari ini karena dia meeting sama hamba Tuhan yang lain, sudah di luar acara konferensi itu. Saya mau jalan-jalan dan habis itu sore saya mau pulang. Oh boleh Win, kamu jalan aja gitu. Akhirnya saya ambil peta di dekat information desk yang di bandara. Terus saya cek, saya mesti kemana. Jadi pagi-pagi jam 7 saya sudah sampai di bandara, saya titip barang saya di locker. Dan I go up gitu ya, saya lihat peta terus saya jalan. Yang mengasihkan adalah memang ada something new yang saya perlu cari tahu di kota itu. Tapi yang kurang asik adalah ketika saya kemudian naik ke atas MRT-nya dan saya jalan dan saya lihat peta, saya mesti berhenti di mana, dan saya berhenti di tempat itu karena saya tahu saya mau melihat Vasco da Gama Bridge, ya, the longest bridge in Europe, jembatan yang terpanjang. Terus ada Vasco da Gama Tower di sana. Yang tidak asik adalah ini, ketika saudara harus berjalan di dalam sebuah suhu yang dingin dan sendiri, dan di sekitarmu ada orang yang bergandengan tangan, dan ketika kau sampai di depan bridge tersebut, kau harus berfoto sendiri. Gak ada yang asik rasanya. Sekalipun tempat itu begitu luar biasa, saya belum pernah ke sana, but the feeling is that totally excited gitu. Ada something that is missing. Yang tentunya saudara ngerti, something that is missing is my wife. Itu yang saya ajak di sini hari ini juga gitu ya. Dan rasanya, aduh, kenapa ya ada sesuatu yang kurang hari itu. Nah saudara, ya inilah hasil fotonya gitu ya. Tampang yang masih ngantuk dan ya kedinginan, tidak ada orang yang spesial di sampingnya, itu yang terjadi. Tapi sangat berbeda dengan foto berikut ini. Ya, foto yang nggak terlalu bagus dan saudara tahu itu di mana? MRT di Singapura gitu ya, bukan Lisbon, Portugal. Nothing very special. Singapore is a common city for us gitu, jadi sesuatu yang sudah sangat biasa buat kita. Tapi itu the first time saya pergi dengan keluarga saya ke luar negeri dan membawa kedua anak saya. Sekalipun dengan segala kelelahan, dengan segala usaha dan daya usaha yang kami keluarkan untuk membawa anak kami berjalan sepanjang Singapura itu, tapi the memory is unforgettable. Gak terlupakan momen itu. Karena memang bukan masalah tempatnya, tapi masalahnya sama siapanya. Kekristenan yang sesungguhnya bukan bicara kemana kita akan pergi. Karena kalau kekristenan bicara kemana kita akan pergi, kalau saudara hanya mencari surga,
It's not difficult for our God. Bukan hal yang sulit buat Bapa yang di surga. Kalau saudara, kita semua hanya tujuannya surga, Tuhan cuma dengan gampang dari surga, nggak perlu sulit-sulit repot-repot turun jadi manusia, dia cukup dari surga saja. Tiba-tiba saudara keluar dari ruangan ini, kemudian ada suara dari langit yang begitu besar, begitu bergema, begitu ngebas dan berkata, "Hai anak manusia." Saudara, di YouTube saja ada suara sangkakala, orang foto videoin langit terus posting di YouTube. Ada suara sangkakala, itu viewernya udah sampai jutaan. Heboh dan luar biasa. Saudara bisa bayangkan nggak kalau Tuhan teriak dari surga? Siapa yang kira-kira bakal berkata bahwa apaan lu? Saya langsung dipetir mati. Tentunya kalau Tuhan cuma mau umat manusia nyampe surga, gampang sekali caranya. Dia cukup bersuara dari surga, tidak ada umat manusia yang bakal berani melawan dia. Khususnya dalam berita belakang ini yang beredar, kalau ada orang-orang yang ekstremis, dia tinggal dari surga aja bersuara, mati semua langsung. Tapi kenapa dia tidak lakukan itu? Karena memang bukan bicara tempatnya, tapi bicara siapanya. Nah, satu kali di Yohanes pasal yang ke-13, Yesus sedang berusaha menyampaikan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi ke sebuah tempat. Ayat 33 berkata begini, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, apa? Tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Jadi waktu itu Yesus mau memberitahu pada murid-murid bahwa aku akan pergi ke sebuah tempat, dan ke tempat yang aku pergi kamu nggak mungkin bisa datang. Tapi kemudian ayat 36, Simon Petrus, seorang dominan, seorang yang begitu merasa bahwa dia adalah orang yang terbaik, seorang pemimpin, dia menjawab dengan begitu pedenya. Dia berkata begini, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku kapan? Sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Ingat ya, kalimat ini penting buat kita semua. Dia menjawab Petrus bahwa sekarang kau nggak mungkin mengikuti aku, tapi kelak kau akan mengikuti aku. Oke? Ini artinya berlaku buat kita semua. Kalau dulu ya di konteksnya murid Yesus, dia berpikir bahwa Yesus kayaknya mau pergi ke sebuah tempat ya, aku mau ikut dia. Tapi Yesus bilang, ke tempat yang aku pergi sekarang kamu gak bisa. Satu hari kamu kelak akan ikut aku. Sama, satu hari saudara dan saya kelak akan sampai kepada Tuhan. Jangan khawatir akan hal itu. Tapi sebenarnya apa yang kita perlu cari? Karena kalau kita cuma pikirin tempat, Yesus bilang, udah gak usah pusing, kelak kamu akan ikut aku. Nah kemudian Simon Petrus jawab begini, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikut engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Kita tahu kemudian Yesus menjawab, Petrus, sebelum air bertokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Kamu bilang kamu mau mengikut aku, kamu mau memberikan nyawa kamu bagi aku. Jadi ada sebuah kondisi di mana murid-murid sengaja diperhadapkan oleh Yesus kepada sebuah kebenaran bahwa dia akan pergi ke dalam sebuah tempat di mana murid-murid gak bisa ikut. Nah, saudara, pertanyaan ini membuat murid-murid galau. Kalau saudara pernah ingat yang saya pernah khotbahkan buat saudara tentang who do you think that I am, tentang Yesus bertanya kepada Petrus, "Tetapi menurut kamu siapakah aku ini?" Kalau saudara waktu itu lupa, saudara bisa lihat nanti di YouTube, ada saya posting khotbah saya tentang ini juga di sana. Saudara mesti mengerti bahwa murid-murid di waktu bersama dengan Yesus, mereka belum punya pemahaman penuh bahwa Yesus adalah juru selamat Tuhan secara rohani. Oke, mesti nangkep dulu ya. Kenapa begitu? Karena waktu Petrus bisa berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup," itu tidak diucapkan dalam konteks bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dalam konteks rohani. Mereka semua masih punya pemahaman bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi, artinya dia adalah raja yang akan bangkit satu hari nanti, membawa Israel menang dari penjajahan Roma dan membawa Israel kembali ke masa kejayaan sama seperti waktu Daud. Makanya ketika Yesus bilang aku akan pergi ke sebuah tempat, mereka menangkapnya masih secara fisik. Nah, karena Yesus sudah ucapkan ini kepada mereka, mereka galau dan bingung. Maka ayat berikutnya, Yohanes 14, Yesus tidak biarkan mereka bingung. Yesus berusaha untuk menuntun mereka, memberikan mereka sebuah gambaran yang lebih jelas, sekalipun mereka tetap belum menangkapnya. Yesus berkata begini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada siapa? Kepadaku. Di rumah Bapakku ada apa?
banyak tempat tinggal. Coba kasih tahu samping kanan kirinya, di rumah Bapak banyak tempat tinggal, jangan khawatir. Ya banyak ya, artinya kalau saudara ukuran besar dan badannya agak besar dikit, gak apa-apa, banyak tempat tinggalnya ya. Jangan khawatir, kalau anaknya banyak juga jangan khawatir, banyak tempat tinggalnya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, katakan bersama-sama kalimat ini. Apa? Kamu tahu jalan ke situ. Thomas, pribadi yang penuh dengan keraguan, yang penuh dengan pertanyaan di kepalanya. Makanya waktu Yesus datang saja dibilang, kalau itu engkau, aku mau masukin tangan ke dalam lubang paku di tanganmu. Ya, dia penuh dengan keraguan dan dia berkata begini. Ini pertanyaan yang sangat wajar menurut saya. Dia bilang ini, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini saya kasih gambaran yang lebih gampang. Kalau tiba-tiba saya berkata kepada saudara, waktu saya naik tadi, saya bilang sama saudara, saya mau pergi ke sebuah tempat. Ke tempat yang saya pergi itu saudara nggak bisa pergi. Tapi nanti satu hari saudara bisa ikut saya. Tapi saudara, nanti saudara akan tahu kok jalan ke situ. Jangan khawatir. Kira-kira kalau saya ngomong kalimat itu dari awal, saudara bingung nggak, ngapain sih orang? Apa sih yang dimaksud? Apa? Mau kemana? Paling gampang kan kalau saya bilang gini, saudara, saya mau pergi ke rumahnya Pak Ahok. Saudara langsung dapat yang gambarannya kan? Oh, rumah Pak Ahok di daerah gue di sana. Ya dong? Gampang, udah gak susah-susah. Jadi waktu itu murid-murid itu pusing. Nah makanya banyak orang suka ngomong gini, andaikan saja aku hidup di zaman murid-murid masih hidup bersama dengan Yesus, aku pasti lebih powerful dari sekarang. Jangan salah loh saudara. Kalau saudara hidup di zaman Yesus hidup, saudara lebih pusing daripada zaman hari ini. Kenapa? Karena the whole Bible sudah disampaikan buat kita, dan the whole truth kita sudah dapatkan hari ini. Murid-murid dalam kondisi mereka tuh sebenarnya penuh kebingungan. Jadi waktu itu mereka diperhadapkan dengan sebuah kondisi, apa sih Tuhan? Ngomong yang gampang aja deh. Tuhan jangan ngambang-ngambang. Tuhan mau kemana? Sebenarnya kasih tahu aja. Jadi Thomas bilang gini, Tuhan nih dari tadi ngomong tentang mau pergi ke sebuah tempat. Terus Tuhan bilang sekarang ke tempat yang Tuhan mau pergi, kita tahu. Gimana kita tahu Tuhan kemana Tuhan mau pergi aja nggak dikasih tahu dari tadi? Jadi wajar kan mereka bertanya ini. Nah, Yohanes yang ayat berikutnya, ayat yang ke-6, Yesus menjawab lagi. Saudara bisa bayangkan nggak? Dari semua pertanyaan tadi yang terjadi, ini jawaban Yesus tuh nyeleneh menurut saya. Jawaban yang bikin orang jengkel dan kesel dan juga bertanya-tanya. Karena Yesus jawab ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, mereka mulai nangkep. Salah satunya Filipus. Karena kalimat Yesus sudah lebih lengkap nih. Tidak ada seorang pun yang datang kepada siapa? Bapa. Artinya tempat di mana dia mau pergi, ini tempat Bapaknya nih pasti. Ya, ini tempat Bapaknya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, Filipus jawab dengan gampang. Filipus udah tahu, oh, berarti Bapak yang dia mau pergi. Kalau gitu udah, daripada susah-susah, masuk dia gitu loh. Masuk Filipus adalah, udah Tuhan, sekarang tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Maksudnya, kasih tahu Tuhan, Bapak itu siapa. Kalau Tuhan kasih tahu Bapak itu siapa, kami tahu jalan ke situ, aman. Tapi Yesus jawab lagi buat dia. Kata Yesus kepadanya, baca bersama-sama ini, 1, 2, 3. Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi di kondisi itu, Yesus itu bukan sedang mau arahkan mereka kepada sebuah tempat. Ini yang kita perlu mengerti bersama. Because it's not about where to go, it's about who to know. Dan waktu mereka sedang bertanya-tanya itu, Yesus sedang mau menjelaskan kepada mereka, anak-anakku, tenang. Kamu kalau sudah lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Kalau kamu kenal aku, kamu kenal Bapa. Nah, kata mengenal di sini saya pernah sampaikan waktu di Natal tanggal 25 Desember. Arti kata mengenal di sini di dalam perjanjian baru ada 3. Bahasa Yunani yang dipakai untuk menjelaskan kata mengenal. Nah, kalau Indonesia kan mengenal, makanya kadang-kadang kita kurang mengerti. Ada 3. Yang pertama adalah ido. E-nya ada garis di atasnya, E-I-D-O, ido. Itu artinya seperti saya mengenal Andrew. Saya tidak
pakai kata lain nanti aja. Saya cuma ido dengan Andrew. Saya cuma kenal Andrew sebatas selama ini kami berkomunikasi yang tentunya tidak intens, dan mungkin beberapa saya lihat dia posting di Facebook dan segala macam. Tapi itu sebatas ido. Tapi kalau Andrew dengan Carol itu bukan ido. Itu yang dipakai sama bahasa sama orang Israel untuk menjelaskan tentang hubungan suami dan istri yang intim sekali, yaitu ginosko. Jadi kata mengenal yang dipakai oleh Yesus di sini bukan ido. Kalau saudara nanti buka bahasa aslinya, saudara akan menemukan kata ginosko. Tuhan bilang ini, setelah sekian lama kamu bersama aku, Filipus, kamu nggak ginosko aku. Kamu nggak benar-benar kenal aku. Terus ngapain aja selama ini? Nah, saudara mesti perhatikan, yang membuat Yesus kesel itu adalah gini. Setelah sekian lama kamu bersama-sama aku. Kamu nggak kenal aku. Nah, kata bersama-sama itu another khotbah yang nanti saya sudah siapkan untuk nextnya. Kata-kata bersama-sama ini juga Tuhan Yesus pakai di ending hidupnya waktu ada orang di sebelah kanannya, ya kan? Sebelah kanannya Yesus dan dia disalib. Kemudian dia berkata, Tuhan ingatlah akan aku kalau engkau ya kembali ke tempatmu, kan gitu. Terus Yesus bilang ini, hari ini juga kalau tujuannya tempat nih, Yesus nggak usah ngomong, dia cuma akan ngomong ini, ya udah kamu masuk surga. Kalau tujuannya tepat, tapi Yesus bilang gitu, hari ini juga kamu bersama-sama aku, tinggal masuk dalam Firdaus. Jadi ada sebuah konteks tentang kebersamaan yang membuat Yesus begitu, bukan marah sih, apa namanya kalau bahasa Jawanya gelo kali ya, kayak ngerasa aduh gitu. Maksudnya kamu udah bersama-sama aku sekian lama, kamu gak kenal aku juga. Nah saudara, kadang-kadang ini juga jadi pertanyaan atau statement yang Yesus juga ungkapkan buat kita. Dia bertanya buat diri saya juga, Darwin, sekian lama kamu bersama-sama aku, 17 tahun kamu percaya kepada aku, kamu berjalan bersama aku, kamu gak kenal aku. Nah kenapa kata atau kalimat ini bisa diucapkan oleh Yesus? Karena gini loh, karena memang kadang-kadang atau bahkan seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita nggak benar-benar mengenal pribadi ini, sehingga kita nggak berani 100% obey the truth and do the truth. Nah ini yang jadi tantangan buat hidup kita sebagai orang percaya. Inilah yang saya mau katakan buat saudara gini, my home full of and build nggak bicara hal yang awam. My home full of and build bukan bicara soal bangunan gerejanya, tapi my home full of and build bicara tentang manusia yang harus dibangun, sehingga pengenalan akan Tuhan yang begitu dalam, sehingga dalam segala sesuatu dia melakukan firman Tuhan tanpa ada keraguan, sampai satu saat dia akan lihat kuasa kebenaran kasih Tuhan itu dinyatakan dengan luar biasa dan sangat powerful. Nah, kata ginos yang dipakai sama Tuhan ini begitu dalam, sampai Yesus tuh mau supaya murid-murid ngerti, ini bukan lagi soal tempat, ini bukan lagi soal mencari hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu apa? Nah, Yohanes 17. Yesus lanjutkan kan, dari pasal yang tadi 14, kemudian dia masih terus bercerita tentang 15, bicara tentang pokok anggur dan segala macam. 17, Yesus menjelaskan kata ini. Perhatikan ini baik-baik. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saja, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula dia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Baca ini dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Inilah bahwa mereka, oh salah ya, bukan ini ya, bahwa mereka akan berjalan ke dalam sebuah tempat yang jalannya dari emas, dindingnya dari batu permata, ada istana seperti Walt Disney yang di dalamnya semua ada boneka, permen dan segala hal yang enak di dalamnya. Gitu tuh. What more I mean is, kalau ini bicara tempat yang begitu indah, Tuhan jelaskannya tentu pasti berbeda. Tapi dia bilang gini, yaitu bahwa mereka apa? Mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, bicara hidup yang kekal, sesuatu yang sifatnya nanti kita pasti akan dapatkan. Ini nggak bicara soal tempatnya, but it's talk about who to know. Ini bicara tentang pengenalan yang begitu dalam, yang kita mesti alami secara pribadi, pengenalan yang benar. Karena itulah firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada kita. Bahkan ini kalimat yang Yesus ucapkan sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya hal yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalimat ini buat kita semua. Christianity is not about who, it's not about where to go, it's about who to know.
Mari katakan bersama dengan saya, 1, 2, 3. Christianity is not about where to go, it's about who to know. Nah, saya mau menduga buat saudara ini satu lagi, kita baca bersama. Pengajaran Yesus di Matius 5-7, dari mulai, ini pengajaran di atas bukit kan, yang kita tahu, dari mulai kata berbahagia, kemudian Yesus ajarkan tentang, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya, sampai kemudian di bagian paling terakhir, Yesus menegaskan ini. Dia bilang begini, bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapa-Mu di surga. Pada hari terakhir, saudara, ini seru. Kita mungkin sering dengar ini, nah saudara, ini bukan ancaman buat orang-orang percaya, bukan. Tapi ini kebenaran yang Yesus ungkapkan, karena memang ini kenyataannya. Banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Saudara, ini ayat waktu saya baca, saya ngomong buat diri saya sendiri. Karena jangan-jangan satu hari saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bukankah aku berkhotbah demi nama-Mu? Bukankah aku jadi penatua demi nama-Mu? Bukankah aku melayani jemaat demi nama-Mu? Bukankah aku bla 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 bla? Ya, bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Saudara bisa bayangkan kan? Kita aja jangankan usir setan, bernubuat juga belum ya. Ini sampai sudah bernubuat mengusir setan, mengadakan banyak mujizat loh demi nama Tuhan. Nah, Yesus bilang ini, pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah, ini kata yang sama dipakai, aku tidak pernah ginosko kamu. Enyahlah dari aku, kamu sekalian membuat berjalan. Kenapa Yesus sangat-sangat menekankan kata ginosko, kata pengenalan yang dalam kepada setiap orang yang ikut dia? Sudah ngajar panjang lebar, kata berbahagia apa yang harus dikerjakan sebagai orang percaya, bla 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 dan seterusnya. Di bagian paling terakhir sebelum nanti kita lihat bagaimana Yesus memberikan jalan keluar ya. Karena Yesus itu Tuhan kita yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa. Dia nggak pernah memberikan kita sesuatu tantangan tanpa berikan jalan keluar. Selalu pasti Tuhan kasih sesuatu. Bahkan dalam firman Tuhan sekalipun, ketika dia menantang challenge murid-murid waktu itu dengan kalimat yang begitu keras, dia kemudian kasih tahu jalan keluar. Nah, di bagian ini Yesus bilang gini, kalau kamu melayani, melakukan banyak hal, tapi kamu nggak kenal aku, you're wasting your time. Karena ini bicara soal pengenalan. Jadi saudara jangan dibalik, bukan karena melayanilah kemudian kita jadi mengenal Tuhan, tapi kita melayani karena kita mengenal Tuhan. Jadi sebab sama akibatnya jangan dibalik-balik. Saudara, mengenal itu adalah sebabnya. Melayani, memberi, melakukan banyak perkara yang luar biasa, mendoakan orang sakit, berkunjung ke orang-orang yang membutuhkan dan segala macam, itu akibatnya. Tapi ada sebabnya, karena pengenalan ini. Nah, kenapa banyak orang hari ini ragu-ragu untuk mengulurkan tangannya, melakukan apa yang Tuhan lakukan? Ya itu karena pengenalannya yang jadi masalah. Nah, makanya Tuhan jelaskan di sini tentang pengenalan ini. Contoh saja lah saudara, kalau gini loh. Satu hari saya itu biasa kan pulang kantor, terus kemudian balik ke rumah. Waktu anak saya yang Dave masih kecil, jadi anak saya kan 2, yang Dave umur 7 hari ini, yang Daryl umur 2. Dan hari ini, setiap kali saya pulang ke rumah, yang paling pertama menyambut saya siapa? Kalau satunya umur 7, satunya umur 2. Umur 2 biasanya ya. Justru umur 2, kebalik. Nah kan ini jadi pengalaman yang juga gak enak kan? Maksudnya gini, kenapa yang 7 tidak lagi mengunjungi bapaknya ketika pulang ke rumah? Karena sudah tahu bapak pulang, ya udah biasa aja. Tapi kadang kala kalau saya pulang nih, dia tahu saya pulang, dia bisa lari keluar, papa gitu kan, dengan manisnya, gimana pak hari ini gitu kan. Nah umur 7 kalau sudah lari keluar menyambut bapaknya, biasanya apa? Pengalaman semua. Bapak-bapak 17 juga ya, sama ya, kalau begitu ya itu aja gitu. Tapi saudara, enak gak rasanya gitu? Maksudnya gini loh, kalau dia cari kita karena ada maunya, gak enak, kayak aduh, nah aku tuh pengen kamu cari aku karena kamu tuh rindu, kangen sama aku. Sama kemarin baru pulang bawa puasa, saya mau tiduran sebentar, malah mau pergi sama anak-anak kan. Jadi saya pulang, nyampe, saya tiduran sebentar di kamar. Dia masuk, karena dia baru pulang dari TA sama mamanya kan. Masuk kamar, jubah, kenceng banget buka pintu. Terus pak gitu, saya langsung bangun. Iya deh, kenapa? Gitu. Pak, boleh pinjam tabnya nggak? Ya. Habis bawa puasa 3 hari ditinggal, anaknya nyarinya tabnya bukan bapaknya. Saudara, bukan tabnya saya berikan tiap hari ya, supaya saudara juga ngerti. Dia cuma boleh main tab hari Sabtu sama Minggu. Nah kemarin hari Sabtu persis, jadi langsung saya tabnya.
Jadi waktu dalam proses begini, saya belajar justru gini. Saya percaya Tuhan tuh kayak ini, saya dalam kejadian sehari-hari. Tuhan bilang gini, nah, kalau kamu ngalamin kejadian itu gak enak kan? Apalagi aku, nah, kamu melayani, kamu lakuin banyak hal. Nah ini mirip nih. Kenapa orang yang bernubuat mengusir setan dan lain-lain itu bisa sampai tidak dikenal sama Tuhan? Saya bertanya ini sama Tuhan, sebenarnya Tuhan kenapa? Maksudnya, saya nggak mungkin Tuhan, orang bisa usir setan kan masih ada kuasanya. Tuhan bilang, iya aku bisa bahkan. Sebenarnya terus kenapa mereka lakukan itu Tuhan kalau bukan mereka cinta Tuhan? Ya itu nah, kalau orang melakukan itu karena cari tempat, ini bisa jadi saya ada analogi sendiri yang kebayang tiba-tiba. Jangan-jangan waktu dia mikir ini, kalau aku bernubuat buat 500 orang, mungkin posisiku ada di baris ke-10 yang di surga. Kalau aku usir ada 1.200 setan, dari setan A, B, C sampai Z sampai dulu lagi A, B, A, C, terserah deh. Mungkin aku posisinya ada di ya baris ke-7, sisi 7 dari sebelah kanannya Yesus mungkin. Karena kan 6 murid kan, mungkin dia mikir gitu. Enggak, jangan-jangan orang melakukan sesuatu karena mikir supaya satu hari upahku makin besar di surga. Sudah kebalik. Kita melakukan segalanya itu bukan karena kita cari sesuatu lagi, kita sudah dapat sesuatu itu. Tuhan bilang, kelak kamu akan tahu jalan ke situ, gak usah takut. Kamu sudah pasti bersama dengan aku nanti. Tinggal karena pengenalan inilah kamu lakukan itu buat aku. Nah saudara, Yesus kemudian menekankan ini buat kita semua, supaya kita mengerti bahwa Christianity is not about where to go, it's about who to know. Nah apa yang kemudian Tuhan mau kita kerjakan? Pengenalan seperti apa sih? Kadang-kadang orang suka ngomong pengenalan, but pengenalan yang seperti apa? Nah pengenalan yang seperti apa ini kita mendapatkan hari ini definisinya yang tepat. Pengenalan seperti apa yang sempurna, sehingga ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tahu kita sedang berjalan dalam jalan yang benar. Betul kan? Ini yang seringkali kita ragukan dalam hidup kita kan. Benarkah saya berjalan di dalam track yang Tuhan mau? Kalau saya melayani pun, apakah saya sedang melayani dalam track yang benar yang Tuhan sudah mau? Kalau saya berjalan dalam pengenalan saya akan Tuhan, apakah benar pengenalan seperti ini yang Tuhan mau? Nah, Tuhan mengakhiri pengajaran dia di atas bukit dengan mengajarkan prinsip yang sederhana sekali, yang sudah berulang kali kita ucapkan, kita bahkan dengarkan khotbahnya, yaitu tentang mendirikan rumah. Ya, my home to love and build juga kan? Dan Tuhan bilang ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi maksud Yesus itu gini loh, setelah kalian semua dengar panjang lebar aku mengajar di atas bukit ini nih, ingat, aku mau kasih tahu, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar lagi karena sudah pernah sering dengar ilustrasi ini. Satunya bangun di atas pasir, begitu hujan, badai, banjir datang, roboh. Tapi waktu di atas batu tidak mungkin roboh. Dan kita tahu yang di atas batu itu yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah, Yakobus 1 ayat 25 menegaskan ini. Dia berkata, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan apa? Berbahagia oleh perbuatannya. Nah, saya mau jelaskan kepada saudara dulu. Kenapa pengenalan tidak hanya bicara soal knowledge? Karena kalau pengenalan cuma bicara soal knowledge, maka Dave akan mengenal seorang Darwin, bapaknya, yang hanya knowledge, bukan pengenalan pribadi. Jadi waktu kita, Dave, papa kamu tuh gimana orangnya? Oh, papa itu seorang penatua jemaat di Adonai Ministries. Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh ketika dia bicara soal melayani Tuhan, dan dia selalu untuk berusaha untuk memberikan yang terbaik. Papa adalah orang yang kurus, berat badannya 55 kilo, dan dia sukanya makan dimsum, dan dia suka minum es teh manis. Papa suka warna hitam dan putih. Papa, saudara tahu maksud saya? That's knowledge. Tapi kalau relationship, dia kan bilang ini, papa itu sayang banget sama aku. Kalau aku minta sesuatu, gak setiap kali dia kasih sih, cuma dia itu sayang banget, aku tahu papa itu sayang banget sama aku. Aku susah ngomong, tapi aku bisa rasain. Nah, saudara tahu bedanya? Baru itu saya bilang sama orang-orang muda gini, kadang-kadang kita itu sungkan ketika kita ada di marketplace atau di dalam kampus dimanapun kita berada tuh mengungkapkan tentang Tuhan. Kenapa? Karena kita takut dinilai religius. Saudara perlu tahu ini loh,
kita itu memang tidak perlu jadi religius. Karena religi bicara soal agama. Saudara ada di tempat ini bukan supaya jadi ahli agama, bukan. Saudara ada di tempat ini supaya engkau dekat dengan Yesus, bukan religius. That's totally different. Supaya engkau punya hubungan yang dalam sama Tuhan. Nah, hubungan yang dalam itu cuma bisa terjadi ketika engkau dengar firman Tuhan, kemudian kau lakukan. Itu sama saja seperti ini. Dave bisa percaya penuh sama bapaknya, bisa tahu bahwa bapaknya adalah bapak yang baik, setia, mengasihi dia, kalau dia belajar untuk taat melakukan apa yang saya kasih tahu. Contoh, yaitu paling nyebelin dari anak saya adalah ini nasibnya anak abah Tuhan yang suka diceritain di atas mimbar. Saya paling menyebalkan adalah gini loh, kalau saya ajak dia ke mall, terus kalau saya ajak dia makan sesuatu yang baru, ke tempat makan baru, dia tuh nggak mau. Jadi misalnya contoh lah, dia itu paling suka apa dulu ya saya yang paling pertama ya, mikir dulu. Tapi belakangan dia lagi suka makan di Penang Bistro. Tapi sebelum dia Penang Bistro di CP, ada satu kejadian. Kami itu berangkat nyampe, oh dia maunya makan itu yang sunny side up, yang tempat makan banyak telur-telur itu loh. Jadi kami sekali ajakin dia di sunny side up. Itu pun sebelumnya juga dia nggak mau. Jadi setiap kali saya mau ajakin dia cobain sesuatu yang baru, dia bilang enggak Pak, nggak mau. Aku mau yang itu aja. Nah cobalah sunny side up, suka, oke kan? Nah, hari itu kami datang kan orang tua kan bosan makan itu terus. Terus saya bilang, Dave, kita makan di Penang Bistro aja. Nggak mau Pak, sampai ngerengek gitu. Kesal kan saya, kenapa sih kamu nggak percaya sama Papa? Diam. Kamu percaya nggak Papa mau kasih kamu makanan yang enak? Percaya. Sebelumnya kamu sudah bisa bayangkan, sudah berulang kali loh padahal. Tapi masih tetap juga dia belum benar-benar percaya gitu sama bapaknya. Saya bilang, udah kamu cobain sekali ini. Udah dong, akhirnya cobain. Begitu cobain, enak ya Pak, aku mau nanti kita makan tiap kali di sini aja ya Pak. Nah diulang lagi. Nah besoknya lagi, saya mau jadi dia makan yang lain lagi, sama kayak gitu lagi. Nah kalau saudara tanya, kenapa bisa gitu? Saya mungkin satu sisi karena dia masih anak kecil, belum punya pemahaman yang utuh, tapi waktu kejadian itu terus berulang, saya bilang Tuhan bicara sama saya, enggak, kadang-kadang itu kamu. Kok aku Tuhan, aku makan apa aja mau oke. Bukan soal makan apanya, tapi seringkali gini loh, waktu aku minta kamu lakukan sesuatu, kamu sepertinya ragu-ragu, takut sama aku, takut kalau aku bisa kasih kamu yang lebih baik. Oh gitu ya Tuhan. Saya pikir, iya sih. Khususnya dalam hal memberi. Nah, saya cerita buat saudara, nanti saya akan lanjutkan paling terakhir ada satu firman yang saya mau sampaikan buat saudara. Khususnya dalam hal memberi. Saya datang dari latar belakang keluarga yang susah, punya banyak pergumulan di masa lalu, bisa kuliah pun bukan karena orang tua saya dan segala macam. Proses yang sulit itu, kemudian tsunami lagi terjadi dan segala macam, kan makin susah hidupnya. Jadi dalam proses keluarga yang susah, saya itu kalau mau memberi itu hitung. Di kepala saya langsung hitung. Nah, 2008 waktu saya jadian dengan istri saya ini, saya baru ngerti ternyata dia ini orang yang sangat berani memberi. Kalau digerakin Tuhan untuk memberi, dia nggak mikir loh bahkan. Kalau dia bilang kasih, yaudah kasih aja. Mau punya uangnya pas-pasan, kasih orang jadi cuma tinggal pas-pasan buat diri sendiri, dia nggak pusing. Kalau sampai harus berkorban juga nggak apa-apa, kasih aja. Jadi kejadian ini membuat saya belajar tuh gini. Gimana caranya ya bisa balancing gitu. Nah satu kali waktu kami lagi pacaran, dia pernah digerakin sama Tuhan tuh ngasih buat teman sama pelayan di pelajar waktu itu. Saya lupa angkanya entah 500.000 atau berapa lagi. Di saat itu saya masih full time di gereja. Waktu itu saya belum mulai bisnis sulap saya dan lain-lain. Jadi saya masih full time di gereja. Jadi saya masih berhitung dong ke depannya nanti mau merit apa segala macam. Nah dia bilang sama saya, dia cerita. Jadi kami sama-sama saling tahu uang kami walaupun kami nggak gabungin. Karena itu salah satu yang diajarkan di RPM kita kan. Saya tahu uang dia berapa, dia tahu uang saya berapa. Terus saya bilang, aku pengen ngasih ini buat temanku yang ini. Saya kenal juga orangnya. Oh gitu ya. Saya dalam hati mau kasih. Terus berapa? Dia sebut angkanya. Saya kaget. 3 pertanyaan langsung muncul di kepala saya. Yang pertama, apakah sesusah itu kan dia sampai harus dikasih uang? Yang kedua, apakah tidak ada orang keluarga dia, orang dekat dia yang lain yang bisa memberikan kepada dia? Yang ketiga, apakah dia tidak bisa berusaha lebih keras lagi supaya bisa mendapatkan uang lebih banyak untuk bisa hidup, untuk bisa survive dan juga menyelesaikan masalah penyakit dan lain-lain? Saudara bisa bayangkan nggak betapa kejamnya saya di kepala saya muncul begitu? Langsung muncul, otomatis itu. Tapi tentunya sebagai seorang pria di depan seorang wanita yang akan kau nikahi,
Saya bertanya dengan pertanyaan yang halus. Oh gitu ya saya. Dia sekarang kerjanya apa? Terus saya baru pertanyaan satu kalimat itu muncul, dia langsung gini, udah, kamu mikir kan mau ngasih berapa ya kan? Kamu itu pemimpin. Saya waktu itu sudah mimpin kembali orang muda. Dia bilang, kamu itu pemimpin. Kamu harus punya iman dan dahsyat dari aku, khususnya dalam hal beri. Jangan khawatir, Tuhan cukupin kok, aku kasih kan, Tuhan kasih kita berkali-kali lipat pasti. Bukan cari berkali-kali lipat ya, aku kasih pasti kali lipat dapat lagi dari Tuhan, gak usah khawatir. Oh gitu ya. Soalnya kalimat kamu itu pemimpin, Tuhan itu tuh, bang, kayak nampar gitu kan. Iya sih, aku pemimpin jemaat dan juga sebagai keluarga nanti satu hari kita akan bangun. Saya bilang ya udah deh, kasih. Dalam hati masih kaya lah saudara. Nah saudara, saya dididik Tuhan dalam banyak dalam hal itu, dalam hal ini khususnya. Nanti saya cerita bagian paling terakhir, bagaimana breakthrough. Tapi saudara gini loh, waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tuh selalu mau kita naik level. Tuhan tuh nggak pengen saudara tuh di situ-situ aja. Bahkan ini nggak ada hubungan sama umur. Mau setua apapun, semuda apapun saudara, Tuhan tetap mau engkau naik level dalam hidupmu. Tujuannya sempurna sama seperti dia. Naik levelnya sampai kapan? Mati. Kalau sudah mati, di situ levelnya berhenti. Ketemu Tuhan sudah. Nah tapi saudara sebelum sampai di sana, kita akan terus diajar sama Tuhan. Ayo, this is something new. I want you to have faith. Saudara, tempat di mana engkau butuh iman untuk melangkah, di situ justru ada Tuhan. Karena kalau tempat yang nggak butuh iman, nggak perlu Tuhan kadang-kadang. Betul kan? Kalau saudara hitung-hitung bisnis, saudara udah tahu, oh dia pasti jadi lah. Nah itu udah nggak butuh Tuhan tuh. Tapi kalau saudara hitung-hitung bisnis dan pekerjaan saudara, dan saudara pikir, ini sih nggak mungkin. Nah itu tuh butuh Tuhan. Itu justru yang saudara perlu renungkan, doakan, minta nasihat dari pemimpin. Start on it. Saudara akan lihat powerful sekali iman yang Tuhan berikan, dan saudara akan lihat powerful sekali Tuhan bekerja di prosesnya ini. Nah makanya saudara, bicara soal mendengar dan melakukan ini jadi esensi begitu penting. Waktu Dave cuma dengar, tapi dia nggak lakukan, sama juga bolong. Tapi waktu saya bilang sama dia, Dave, nih semalam dia mau gitu lagi. Pak, aku pengen beli Pak, mobil ini kan murah, berproses panjang gitu. Saya bilang, Dave, udah kamu percaya, kamu pasti dapetin lagi satu hari nanti yang terbaik. Ulang tahun saja, baru minggu yang lalu, persis hari Minggu. Dia datang ke gereja kan, sampai ibadah selesai, nggak ada yang ngasih kado buat dia. Dia bilang gini sama saya, Pak, kok belum ada yang ngasih kado? Tadi ngerayain kan sore nanti, kamu kan di komsel kita ngerayain. Tapi aku pengen kado. Dia percaya Tuhan Yesus yang kasih yang terbaik makin. Iya Pak, tapi aku pengen kado. Anak kecil yang polos. Tapi kadang-kadang kita juga gitu kan. Tuhan aku pengen, tapi kok tidak kunjung datang gitu. Nah saudara, bicara mendengar dan melakukan. Kenapa mendengar dan melakukan? Ini yang saya tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa harus dengar, terus harus lakukan? Karena begini ternyata. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berkata begini, sebab aku, Paulus tulis ini buat jemaat di Roma, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kenapa mendengar dan melakukan? Karena begini, tidak semua orang percaya. Begitu pertama kali saudara mengucapkan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau, aku mengaku dengan mulutku bahwa Engkau adalah Tuhan, dan percaya dalam hatiku bahwa Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan menyelamatkan hidup aku. Nah, saudara, sejak saat itu firman Tuhan berkata untuk menoleh hidup kekal. Tapi tidak semua orang percaya, bahkan mungkin semua orang yang sudah menerima Yesus tidak bisa langsung serta-merta begitu terima Yesus langsung gini, aku bebas dari dosa ini. Benar nggak? Makanya kita ikut champion gathering kan? Kita ikut retret pemulihan. Kenapa? Karena begitu percaya Yesus, imannya baru iman percaya. Saudara perlu bertolak dari iman yang percaya ini, ambil step berikutnya untuk punya iman mengampuni orang tuamu kalau kau punya masalah dengan mereka. Betul kan? Gak bisa langsung percaya Yesus langsung, aku ampuni papa saya. Tapi saudara begitu saudara percaya Yesus, saudara beroleh iman, percaya. Bertolak dari iman ini, saudara perlu dengar firman Tuhan tentang mengampuni orang lain sebagaimana Bapa mengampuni kita. Ketika saudara terima firman itu, saudara sudah dengar kan? Bagaimana supaya saudara bisa menang? Bertolak dari iman ini kepada iman berikutnya. Sederhana, dengar firman, lakukan firman itu, maka saudara akan bertolak. Waktu saudara lakukan, aku ampuni papaku Tuhan. Saudara pulang ke rumah, saudara peluk dia. Sekalipun dia nggak berubah. Sama seperti saya, waktu saya sudah berubah di champion gathering, papa saya di Aceh. Saya udah komitmen, begitu pulang liburan saya mau langsung peluk dia begitu saya sampai di rumah.
dalam imajinasi akan indah, dia peluk saya, terus saya bilang, ya nak, aku sayang kamu dan segala macam. Dia itu imajinasi kita kan. Ini keluarga Aceh gitu, keluarga Chinese, keluarga kayak kakunya luar biasa. Pulang, saya di depan pagar, saya ketok-ketok, ada yang bukanya, saudara bisa bayangkan. Saya pikirkan, wah nanti mama saya seru banget bukain pintu, siapin masakan yang terbaik gitu kan. Tok, di pagar, gak ada yang bukain. Akhirnya saya buka sendiri gitu ya. Slotnya saya buka sendiri, saya masuk, saya bilang, "Pa, Ma," gitu kan. Papa saya duduk sambil baca koran. Ini saya memang bergawat itu gimana caranya. Aku punya komitmen kalau aku pengen peluk dia. Aku sudah mengampuni dia. Ya sudah, saya samperin. Ya Pak, kenapa? Enggak Pak, pengen peluk Papa. Oh, ya begini. Bukan gini juga, gini saudara. Saya peluk dia, gimana? Dia juga peluk saya balik, saya peluk dia, saya cium dia. Biasa aja gitu. Mama saya lebih berespon. Jadi saudara bisa bayangkan nggak? Proses sudah bertolak dari iman ke sini aja. Saya belajar taat lakukan itu, tapi saudara tahu jawaban Tuhan tidak terjadi serta-merta, tapi terjadinya setelah tsunami itu berubah total. Tuhan upahin dia. Kamu bisa jalan-jalan ke Singapura berdua. Saudara bisa bayangkan dua orang dominan berjalan bersama. Satunya sudah umur 65, satunya 33. Dan dia mau ngatur, saya mau ngatur, susah sebenarnya. Saudara, waktu 2 tahun yang lalu jalan ke Singapura, saya tuh ngalamin kayak dia tuh ngerasa dekat banget sama saya. Soalnya kalau saya tidak pernah bertolak dari iman percaya saya kepada iman untuk saya mengampuni, menerima dia, mengasihi dia, nggak akan terjadi. Nah saudara, setelah engkau mengampuni pun, saudara perlu terus bertolak dari iman ini kepada iman apa? Contoh, saudara bertolak dari iman ini kepada iman untuk memberi. Memberi apa? Uangmu, tenagamu, doamu, segenap upayamu untuk engkau melihat orang lain berubah. Saudara, itu bertolak, nggak bisa nggak bertolak dari iman kepada iman. Nah, itulah kenapa Tuhan bilang, kalau kamu sudah dengar dan nggak melakukan, kamu akan di situ-situ aja. Itulah nggak heran kenapa orang di situ-situ aja lama-lama hanyut sama tantangan, sama cobaan. Kenapa? Karena berpikir Tuhan tidak bisa jawab pengharapan dia. Ya kan? Aduh, keluargaku berantakan. Tapi Tuhan bilang ini, ampuni, lakukan yang benar, kasihi. Terus Tuhan bilang, nggak bisa Tuhan. Kan bukan aku yang salah. Kenapa harus aku? Kenapa aku harus yang melakukan ini? Saudara, bisnismu, ada hal yang gak benar, Tuhan bilang, ayo benerin, beresin pajaknya, beresin ininya. Saudara bilang, Tuhan gak bisa, kalau nanti aku beresin, tapi penghasilannya jadi kecil, jadi sulit, dan segala macam. Akibatnya apa? Saudara dibuat berputar-putar. Kenapa? Karena Tuhan mau saudara bertolak dari iman ini, atau dari iman yang ini. Nah, semenjak saya belajar untuk memberi, perlahan-lahan, Tuhan tuh reveal something amazing. Waktu istri saya ngomong kalimat itu, saya belajar untuk memberi. Masih susah? Susah, gak gampang. Sampai satu hari kami berjalan bersama, kemudian dalam pernikahan, saya belajar untuk saya mulai memberi kepada orang lain. Ketika setiap kali ada orang yang membutuhkan di komsel, di area dimanapun, di jemaat, khususnya orang-orang mahasiswa, sudah tahu kan, dari orang muda, mahasiswa khususnya ya tidak banyak yang mereka bisa beri. Kita harus tunjukkan sebuah hidup mereka. Saya pelan-pelan tapi masih belum menemukan angka yang sama. Jadi setiap kali mau memberi pada seseorang, istri saya sebut angka, pasti angka dia jauh lebih tinggi gitu dari angka yang saya sebutkan. Belajar beriman, belajar untuk percaya Tuhan pasti itu. Saya belajar bertolak dari iman ini, belajar. Saya melakukan apa yang Tuhan kasih tahu saya. Sampai satu titik, saudara Tuhan tegur saya dan begitu luar biasa di momen ini. Kami lagi jalan di mall. Saya nggak tahu kenapa ini bisa keluar dari mulut saya juga nggak tahu kenapa. Lagi naik dan sampai saya bisa ingat momennya. Di eskalator itu, saya ngomong sama istri saya, cerita sama saya. Salah satu anggota komsel kami mau menikah, tapi sedang kesulitan keuangan karena bisnis dari yang cowoknya tiba-tiba di close karena sebelumnya dia mainan ke Pertamina dan lain-lain dan harus ada izin migas dan lain-lain itu dia nggak punya, dia buat harus ke sana sini, dia nggak mau, akhirnya di close. Jadi mendadak di close itu dia langsung kayak bingung. Sebelumnya sudah ada PO yang masuk, nggak bisa, di cancel semua. Jadi rencana pernikahan dia jadi agak goyang gitu. Nah, ada sekian angka yang dibutuhkan. Nah, dalam perjalanan saya di eskalator itu, istri saya cerita, tiba-tiba nggak tahu kenapa, saya ucapkan kalimat itu dari mulut saya loh, tanpa saya sadar. Saya bilang sama ini, saya kalau seandainya papa mama nggak tinggal bersama kita ya, mungkin rumah kita bisa jual, terus kita berani invest buat orang-orang kayak gitu. Kan ini orang yang radikal luar biasa, saudara. Kasarnya juga kenal orangnya masih bersama dengan kita hari ini, tidak full time, tapi udah kayak orang lebih dari full time. Hari ini kita akan gereja. Saya ngomong kalimat itu pada istri saya, terus istri saya bilang, ya iyalah, tapi ya sudahlah, kita coba doa deh gimana caranya. Dari kejadian ini, tiba-tiba 3 hari berikutnya, saya sedang jalan naik motor bersama istri saya mau makan bakso. Ada salah satu pengusaha telepon saya, terus gajah saya ketemu.
bahkan. Nah suami istri ini lagi konflik berat, saya nggak tahu mereka cari kami kenapa, padahal kami juga bukan orang yang sudah senior untuk bisa konseling mereka. Tapi dia cerita panjang lebar soal konflik mereka, soal masalah di gereja dan segala macam, udah cerita. Terus dia tanya sama saya, gimana Win Komsel sekarang? Karena saya pernah undang dia ke Komsel untuk sharing. Nah waktu dia tanya, saya cerita dong apa yang terjadi kan. Salah satunya case yang orang ini, itu saya bilang, ya Ci, kalau saya kan kita bisa lakukan itu, kita pengen jual rumah kami untuk kasih. Kami nggak ngomong apapun, kami cuma cerita saja apa yang kami alami. Jumat itu ya, Minggu pagi-pagi. Tidak ada yang terjadi di hari itu setelah cerita, oh ya kami berdoa ya supaya semuanya lancar, bla udah selesai. Minggu pagi tiba-tiba suami telepon saya, dia bilang gini, Win, minta nomor rekening kamu ya, saya mau transfer buat orang itu yang kamu cerita persis sejumlah angka yang dia butuhkan. Saya langsung kaget. Sebenarnya sepanjang saya pelayanan saya nggak pernah mengalami proses yang ini karena aneh. Maksudnya ini orang lain terus kemudian cepat sekali gitu. Terus saya diam, dia bilang, oh gitu ya Pak? Iya, udah kamu taat saja. Saya mau berikan buat orang itu. Kamu jadi pelantara kasih tahu dia aja. Tapi nggak usah kasih tahu dari saya. Kamu kasih tahu angkanya, kamu tinggal lanjut itu dia. Ya udah oke Pak, siap. Saya transfer jumlahnya nggak kecil. Dan siang hari ketika selesai ibadah, saya kasih tahu pada orang ini, saya bilang ada orang yang kasih tahu uang segini. Dan itu sudah di rekening saya minta nomor rekening saya mau transfer. Lagi makan rame-rame, dia duduk di belakang saya. Terus dia bilang gini, kok kenapa lu ngomongnya sekarang? Kenapa? Rame-rame nih, kok gue mau nangis nih, kayak gitu. Terus saya kasih tahu calon istrinya waktu itu. Nangis mereka berdua, lagi di tengah-tengah kami lagi makan. Begitu pula, dia ngomong sama saya gini di WA, bilang thank you ya kok sudah menjadi perantara bla bla bla. Saya bilang gini, jangan thank you sama saya, jangan thank you sama orang yang ngasih. Tapi kamu pay forward, lakukan itu pada orang lain. Karena Tuhan jawab kamu karena ada maksudnya. Nah, saya masih penasaran. Kenapa orang itu juga tergerak memberi karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Minggu depan ya kami ketemu di gereja, sedang pelayanan anak. Terus dia samperin kami kan ngobrol. Saya merasa saya tanya dia, Ci, kenapa sih kau sama Ci mau kasih? Dia bilang gini, kalau kamu saja bisa ngomong, kamu rela jual rumah kamu buat kasih buat anak kamu kamu. Apalagi kami nih, angka segitu tuh bukan kami mau sombong, tapi memang itu tidak terlalu berarti bagi kami. Kalau angka segitu kami nggak bisa ngasih, apalah kami ini di hadapan Tuhan gitu. Soalnya kejadian itu memukul saya dan membuat saya mengerti bahwa gini loh. Kalau saya mau bertumbuh, saya harus berani taat sama Tuhan. Kalau saya dengar apapun, saya akan lakukan. 100%, tidak kurang 1% pun, bahkan 0, pun nggak kurang. Dan hari ini Tuhan bawa kami itu, nah ini memimpin dari iman kepada iman, membuat kami ini, nah kami itu sekarang melakukan simulasi yang lucu. Tiap kali mau memberi kepada seseorang, ini yang kami lakukan. Saya bilang kamu doa, aku doa ya, oke? Besoknya, kami langsung, yuk, siap-siap ya. 1, sebut angka sama-sama. 1, 2, 3. Dia sebut angka, saya sebut angka. Dan saudara, saya itu amazed. Sudah 2 tahun belakangan ini, setiap kali kami ngomong, angka itu selalu match. Terakhir ada satu hal anggota komsel kami yang sedang sakit dan perlu pengobatan dan lain-lain, dia tidak sepenuhnya mampu. Kami rame-rame komsel urunan. Itu juga kejadian sama di WC lagi yang melakukan ini. Dia lagi duduk di toilet, saya lagi sikat gigi kan, terus selesai. Oke, berapa angkanya? 1, 2, 3, jebret. Dan maksudnya kami itu selalu menemukan, kok bisa ya Tuhan itu kayak gitu. Nah, saudara, itulah iman, memimpin dari iman kepada iman. Nah, saya menemukan gini, kenapa sih kita tuh seringkali agak berat dan berpikir dulu, berhitung untuk melakukan. Ini nggak cuma soal memberi ya, bahkan soal melayani juga. Waktu kita dan semua hal yang berkualitas yang kita punya, kita mau ngasih, kita mikir. Kenapa? Ya karena ini nih. Ini salah satu contoh videonya bisa ya nih. Nah, jangan tanya dulu sebentar, saudara. Mohon maaf kalau video ini agak vulgar. Karena video ini saya lakukan di kolam renang, sayangnya yang vulgar, jadi saudara akan melihat tulang kering yang dihidupkan, gak apa-apa ya. Terus saudara, saya tuh dapat revelation di tengah-tengah kolam renang karena waktu saya sedang berenang, tiba-tiba Tuhan reveal ini buat saya. Tuhan bilang, Kak, kamu pengen sesuatu yang baru gak, pengalaman baru? Pengen Tuhan, ambil handphonemu. Oh, terus ngapain Tuhan? Handphonemu kan bisa foto di dalam air, lakukan saja. Ah Tuhan, enggak lah, cicilan aja belum selesai, dia bilang dalam hati saya kan gitu. Terus, tapi ada keinginan tuh. Terus kau bilang gini, aku pengen didik jemaatku lewat hal yang simple ini. Nah saudara, saya waktu itu berenang sama anak beberapa teman-teman komsel dan ada teman-teman pemimpin. Jadi waktu itu saya bilang sama teman salah satu pemimpin kami, saya bilang, yuk tolong rekamin ya. Ya, dia rekamin akhirnya. Ini hasil rekamannya.
Sekalipun saya pernah melihat orang lain melakukan ini di YouTube, tapi ini yang terjadi. Respon saya yang naturally tidak dibuat-buat, tapi ini yang terjadi. Ya coba lihat. Benar kan nih? Coba ya. Saya ragu-ragu dan saya takut. Cobain ya. Jangan, ya terserah sih. Sampai lupa pakai jam 18 dulu. Itu pertama kali saudara ya. Setelah dulu, terus handphone nggak apa-apa. Lu cukup mahir. Hasil fotonya saya tutupin kameranya pakai tangan saya sendiri. Jadi nggak foto. Tapi yang kedua kali saya udah nggak ragu. Sampai bisa gaya dulu, rambutnya dirapiin dulu. Terus saya nggak sadar, saya baru lihat video ini, saya baru sadar. Ini narsisnya keluar. Dulu ya saya rapi rambut saya dulu. Tuh. Padahal di dalam air mah nggak efek ya. Okay, let's try it again. Oke, thank you. Sudah selesai. Kalau tadi ada first place penuh dengan keraguan, tidak berani untuk celupin itu handphone. Kenapa? Hah? Itu jawabannya pas banget. Tempat lain nggak jawab itu bro. Cuma lu dong dulu jawabannya. Mahal. Bukan membanggakan semua handphone, tapi karena saya mikir kalau itu nyelup terus kemudian tidak lagi berfungsi, berapa harga yang saya harus bayar kembali untuk saya mendapatkan handphone yang sama atau minimal memperbaiki itu kalau tahu-tahu Samsung nggak bisa klaim garansi. Itu yang saya hitungkan di kepala saya, berapa harganya, mahal. Saya kan punya S7 Edge di sini atau iPhone 7. Saudara pasti ada yang punya lah ya. Nah saya mau tanya, siapa bersedia melakukan eksperimen yang sama? Mikir kan, terus saya tanpa loh. Yang kebetulan datang di kolam renang yang sama, ada satu orang punya S7 Edge, satu orang punya iPhone 7. Saya bilang, ayo kita celup sama-sama, kita videoin sama-sama. Gak kok, lu aja kok katanya. Lu pernah tua, lu punya iman lebih daripada kita. Nah saudara, padahal saya sudah lihat orang lain lakukan ini saja. Maksudnya dia rekam, posting di YouTube, nggak cuma satu, lebih dari 3 bahkan. Mereka lakukan di kolam renang, foto, gitu kan, terus videoin di YouTube, terus ada hasilnya bagus sekali. Tapi kenapa? Walaupun saya sudah lihat, saya masih pikir, nah itu kita kadang-kadang nih, kita lihat nih orang-orang percaya lainnya, beriman luar biasa, dipimpin sama Tuhan, ngalami banyak kuasa, mujizat, berani taat lakukan firman Tuhan. Tapi end up ujungnya waktu kita dihadapkan dengan kondisi itu, kita mikir, kita ngitung, kita bilang Tuhan itu kan dia. Sama waktu itu saya bilang ini, Tuhan itu kan dia. Kenapa? Ya bisa aja dia kaya banget, S7S buat dia cuma buat makan sehari-hari. Jadi habis rusak satu tinggal beli lagi, ya kan? Atau kita bisa bilang ini, Tuhan itu kan dia. Dia imannya Tuhan luar biasa, satu hari baca aja 10 pasal, aku ini gak ada apa-apanya. Nah kita compare kan, kita ngitung di kepala kita. Kalau tiba saatnya sudah kita yang dihadapkan, kita ngitung. Soalnya saya nggak sedang ngomong ngejeblak ibu buat saudara saja, tapi buat saya sendiri. Karena waktu dalam proses ini saya belajar. Saya bilang Tuhan, ternyata begitu ya. Walaupun orang sudah lakukan, orang sudah taat dan aku lihat buahnya, aku kadang masih ragu-ragu juga untuk ngasih, untuk mikir, untuk lakukan ini, untuk lakukan itu. Nah saudara, biarlah hari ini kita punya pemahaman yang baru. Mengenal Tuhan itu gak bisa cuma pengetahuan. Mengenal Tuhan itu harus relationship, harus experience. Sebuah pengalaman yang kalau saudara berani untuk took the step, saudara akan ngalamin unforgettable experience. Semenjak saat itu saudara, pengalaman berselfie dan bervideo di dalam air jadi sebuah pengalaman yang unforgettable. Karena selama ini kita nggak bisa lakukan itu, tapi sekarang teknologi memampukan itu. Saudara, saya dengan begitu gampang waktu kemarin kita gathering pekerja, saya ambil itu handphone langsung celup gitu ya. Jadi ada sesuatu yang beda. Nah saudara, itu tuh
nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sama pengalaman kita bersama dengan Tuhan tuh, makanya dibilang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Kenapa? Karena Tuhan mau yang selalu baru itu kita sikapi dengan, ya Tuhan aku mau, aku pengen ngalamin pengalaman itu. Kalau aku ngalamin itu, aku makin percaya, aku makin dekat sama Tuhan, aku makin kenal siapa Bapakku. Aku nggak takut lagi. Makanya waktu nanti kita nyanyi, Bapa kau setia, takkan meninggalkan. Saudara, kalimat itu waktu engkau nyanyikan, apakah engkau experience that He's a totally full of loyalty God gitu, faithful God gitu. Jadi dia setia buat hidup kita. Pengalaman itu baru, semakin baru. Because Christianity is not about where to go, it's about who to know. Bicara tentang siapa yang harus kita kenal. Jadi kalau hari ini kita, mungkin di antara saudara ada yang sedang dihadapkan dengan sebuah tantangan iman. Saya sebutnya faith challenge karena ini bukan lagi sebuah ujian atau pencobaan, tapi it's a faith challenge. Kalau saudara sedang dihadapkan dengan sebuah tantangan iman, mari hari ini ambil keberanian, take the step. Karena tempat di mana kamu butuh iman, di situ ada Tuhan, dan Dia akan bekerja dengan dahsyat itu. Amin. Mari kita mengikuti. Suatu sukacita bagi kami dapat kembali menjumpai Anda di minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir ke tempat ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Avalon Ministries. Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan selama proses renovasi gedung Maisonet. Mari kita terus dukung proses renovasi ini di dalam doa supaya bisa selesai tepat waktu. Apabila Anda rindu untuk mendukung proses renovasi gedung Maisonet dalam bentuk dana, Anda bisa menyalurkannya dalam nomor rekening berikut ini. Jemaat Tuhan, kami ingin mengingatkan setiap Anda, Sabtu pertama setiap bulannya, kita akan bersama-sama mengadakan doa pagi. Bagi Anda yang belum pernah mengikuti doa pagi, mari datang dan alami kuasa Tuhan melalui doa pagi yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei, pukul 6:30 pagi, di Maisonet lantai 3. Shalom jemaat Tuhan, saya merasa di dalam hati saya tahun ini Tuhan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di tengah-tengah Avalon Barat. Sebagai pekerja Tuhan di Avalon Barat, peranan setiap saudara sangat penting. Untuk itu saudara, saya mengundang saudara setiap pekerja hadir di tanggal 9 Mei ini. Kita akan menerima impartasi lewat pemimpin kita, lewat penatua kita menerima arahan apa yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Biarlah lewat impartasi Vision Night ini kita boleh mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan, sebuah kuasa yang akan memampukan kita melayani Tuhan, membangun rumah Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan di Avalon Barat. Tuhan Yesus memberkati. Vision Night akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei, pukul 7:30 malam, di Maisonet lantai 4. Habis ditolak cewek, kayaknya gue gak bakal bisa punya cewek deh. Ya iyalah bro, coba lihat. Namanya ngeselin. Ini sekarang lihat gue deh, yuk. Ya bro, sekarang lo duduk sini. Oke, tunggu ya. Nih lagi, nih juga.
Abalov Area Barat mengadakan Empowerment Conference dengan tema Transform, yang artinya diubahkan. Sesuai dengan fokus kita di area barat, My Home to Love and Build, kita mau terus saling mengasihi dan saling membangun sebagai rumah Tuhan. Lewat Empowerment Conference ini kita semua di-empower, sehingga kita terus intim dengan Tuhan, baik secara pribadi, lewat pemuritan, maupun lewat komunitas sel. Sampai pada akhir kita semua hidup berjalan, walking with God, dan memenuhi apa yang menjadi amanat agung Kristus, menjadi muridnya, dan menjadi penjalan manusia. Melalui sesi pujian penyembahan dan juga sesi yang disampaikan oleh pembicara yang akan tentunya menginspirasi kita semua, bukan hanya dari penatua maupun juga pemimpin kita, tetapi juga dari pembicara tamu seperti yang pertama adalah Daniel Ho. Beliau adalah gembala pendiri dari DUMC atau Damansara Utama Methodist Church sejak tahun 1980. Sampai hari ini beliau menggembalakan kurang lebih sekitar 4.000 jemaat dan bahkan menjadi pembicara di banyak tempat, bahkan lebih dari 30 negara. Sampai hari ini beliau juga adalah penasehat dari banyak organisasi seperti Malaysia Bible Seminary atau Full Gospel Businessman Fellowship di Malaysia dan banyak lainnya. Beliau juga adalah seorang yang juga menjadi dampak dan memberi pengaruh bagi masyarakat, sehingga membuat pemerintah Malaysia menganugerahkan gelar Datuk kepada beliau. Sampai hari ini hatinya terus digerakkan untuk melihat pembangunan rohani terjadi di gereja-gereja. Bahkan beliau rindu supaya gereja menjadi dampak dan membawa transformasi bagi masyarakat dan bangsa-bangsa. Pembicara lainnya adalah Chris Manusama. Beliau adalah gembala dari gereja Rock di Ambon. Sejak tahun 1992 beliau dipercaya menjadi gembala kaum muda, dan di tahun 1997 beliau menjadi gembala jemaat di gereja tersebut. Sejak dari pelayanannya di awal, beliau punya prophetic anointing, pelayanan yang sungguh-sungguh secara profetis menjadi berkat buat banyak orang. Bahkan sampai hari ini hatinya terus digerakkan untuk memberkati, memperlengkapi, mengempower generasi lewat pelayanan pujian dan penyembahan. Lewat Empowerment Conference ini, saya percaya lewat sesi-sesi yang ada kita semua akan dibangun, bahkan di-empower, supaya ketika hidup kita mengalami transformasi, kita pun juga dipakai Tuhan untuk menghadirkan transformasi, baik dalam pelayanan, baik itu di dalam gereja, lewat pemuritan, lewat komunitas sel, bahkan transformasi kepada masyarakat, kota, bahkan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, pastikan setiap kita mendaftarkan diri hari ini juga, karena ini juga adalah hari terakhir untuk pendaftaran dengan investasi Early Bird. Sampai berjumpa dan selamat mengalami transformasi yang sesungguhnya di Empowerment Conference. Jemaat Tuhan, sekian Abadi Sabda minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Ya, saya yakin setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Darwin ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. It's not about where but who. Jadi bukan tentang kemana, tapi bagaimana hidup yang kekal itu berbicara mengenai mengenal ataupun ginosko pribadi Tuhan Yesus. Amin. Ya, tadi sudah disampaikan video empowerment camp. Jadi saudara, ini hari ini adalah kesempatan terakhir untuk kita bisa melakukan early bird ataupun pembayaran sebesar 300.000. Setelah itu kita akan membayar dengan harga normal 400.000. Dan puji Tuhan, ini kita biasanya kalau empowerment camp ini kan kita menginap. Tapi kali ini diadakan di Maisonet, Abalov Barat. Jadi kita bisa pulang hari kembali di rumah. Jadi ini sangat-sangat memungkinkan untuk setiap kita, para profesional ataupun yang mungkin sibuk, untuk bisa tetap hadir. Ya, berikutnya ya, CBC Christian Business Community akan kembalikan acara luncheon seminar pada hari Sabtu tanggal 6 Mei dari pukul 12 sampai 3 sore. Temanya cash flow management dan pembicara adalah Bapak Sukarti Wijaya. Early bird-nya sampai tanggal 29 April atau mungkin hari ini juga ya. Jadi nanti kalau harga normalnya 275.000. Jadi jangan lewatkan juga kesempatan ini. Saya juga pribadi sebagai pebisnis, saya diberkati untuk setiap acara-acara luncheon seminar yang diadakan oleh CBC. Oke, baik Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri sebelum kita tutup celebration kita siang hari ini. Kita mau baca
ayat firman Tuhan dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin, Bapak Ibu.